Tahukah kamu, kenapa Indonesia dan Malaysia sering disebut serumpun? Jadi, Indonesia dan Malaysia disebut serumpun karena memiliki banyak kesamaan, baik dari segi geografis, suku bangsa, bahasa, agama, hingga budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing dengan kata-kata bahwa negara ini serumpun dengan Malaysia. Kata ini tidak hanya disebut atau ditulis oleh orang Indonesia, namun juga oleh orang-orang Malaysia. Hal ini karena lokasinya yang berdekatan, membuat Indonesia dan Malaysia kerap disebut sebagai negara jiran ataupun negara serumpun. Tak hanya soal lokasi, Indonesia dan Malaysia kerap disebut serumpun karena budaya dan bahasa yang dimiliki keduanya, dan adanya migrasi orang-orang di kedua negara ini sejak sebelum dua negara ini ada. Itu antara sebahagian daripada rakaman daripada Toy sendirilah, bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Jadi, walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Jadi kita bisa. Oke teman-teman, apakah kalian tahu alasan mengapa Malaysia dianggap serumpun dengan Indonesia? Oke, betul sekali. Letak geografis Malaysia yang bertetangga dan paling dekat dengan wilayah NKRI membuat Malaysia serumpun. Dari sebab itu, Malaysia dan Indonesia mempunyai sedikit persamaan, teman-teman. Latar belakang budaya kedua negara ini pun dan bahasa sehari-hari pun yang hampir mirip. Malaysia menggunakan bahasa Melayu yang sekilas serupa tapi tak sama dengan penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu teman-teman, kuliner dan makanan di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan makanan-makanan yang ada di Malaysia. Berikut adalah pembahasan lebih detail terkait persamaan Malaysia dan Indonesia sehingga keduanya dianggap serumpun. 1. Sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan keduanya menjadi anggota dari ASEAN. 2. Sama-sama berada di pulau yang sama, yaitu Pulau Borneo atau Kalimantan. Kalimantan adalah pulau yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia. 3. Sama-sama dipersatukan bangsa Melayu. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki suku Melayu. 4. Memiliki bahasa yang serupa. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia serupa tapi tak sama, dan secara pengucapannya pun hampir sama. Kebanyakan orang Indonesia biasanya akan paham bahasa Melayu, begitu juga sebaliknya. Masyarakat yang berada di Pulau Sumatera menggunakan bahasa Melayu dalam kesehariannya, teman-teman. Banyak juga orang Malaysia pandai berbahasa Indonesia karena sinetron, film, dan musik Indonesia merajai di sana. Itulah alasan mengapa Malaysia dan Indonesia disebut negara serumpun. Kenapa Indonesia Malaysia disebut sebagai negara serumpun? Dahulu kita ialah satu negara yang berdaulat. Kita berada dalam kekuasaan kerajaan yang sama. Ini kerajaan Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera Selatan dan kerajaan Majapahit yang beribu kotakan di Jawa Timur. Kedua negara ini memiliki wilayah yang mencakup sebagian Indonesia dan Malaysia. Karena kita pernah tergabung dalam satu negara yang sama, maka secara budaya pun kita juga memiliki kemiripan yang sama. Ditambah lagi, kita juga berasal dari ras yang sama, yakni ras Malayan Mongoloid. Secara bahasa, kita juga memiliki kemiripan yang sama antara bahasa Indonesia dan Melayu. Menurut Khaidir Anwar, doktor sosiolinguistik, menyatakan bahwa bahasa Indonesia sekarang berasal dari bahasa Melayu Riau, ditambah beberapa sumbangan dari bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa dan Sunda, serta pengaruh bahasa luar seperti Arab dan Cina. Maka kalau kita ambil kesimpulan, Indonesia Malaysia disebut negara serumpun dikarenakan memiliki ras, adat budaya, serta bahasa yang nyaris.
Itu nih videonya, penjelasan dari kakaknya ya. Kalau masih ingin menjelaskan takutnya kalian kepanasan juga ya. Dan takut kalian juga salah paham ya. Takutnya Mas Iki selalu dibilang pengkhianat dan selalu membela negara Malaysia ya. Padahal kalau menurut Mas Ikinya ya, sesama kita agama Islam, kita tuh bersaudara ya. Kayak gitu ya, kita bersaudara dan kita serupun. Kenapa diucapkan serupun? Kalian udah gak dengar berarti kalian harus ulangi lagi, jangan di skip. Kalau nggak ada data gak usah tonton video ini, kayak gitu ya. Oke, pertama kita bahas dulu dari sisi persaudaraan. Persaudaraan itu tidak melihat dari faktor agama. Jika konsep persaudaraan hanya dalam konsep agama, maka yang hidup di Indonesia ini bukan hanya beragama Islam, akan tetapi ada agama-agama lain yang diakui di Indonesia, dan bahkan ada sebagian warga negaranya juga yang memiliki aliran kepercayaan tersendiri. Kemudian dari sisi serumpun. Konsep serumpun ini awal mulanya dicetuskan di masa pemerintahan Soeharto dan di Malaysia dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Serumpun saat itu lebih ditujukan pada hubungan bilateral dan urusan politik luar negeri di kedua negara. Namun saat ini berkembang sepertinya semua dimelayukan, sebagaimana jika kita baca dan tonton beberapa ulasan-ulasan dari ahli-ahli negara jiran. Jika ditelaah lebih dalam, Indonesia tidak selamanya serumpun dengan Malaysia. Dan kenapa demikian? Oke, sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui arti kata serumpun yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memiliki arti satu nenek moyang, satu keturunan, ataupun sekumpulan, atau sekelompok yang berasal dari satu induk. Dengan demikian, secara fakta, Indonesia tidak semuanya satu induk dengan Malaysia. Dengan demikian, secara fakta, Indonesia tidak selamanya satu induk dengan Malaysia. Indonesia memang serumpun dengan Malaysia jika hanya melihat dari perspektif sesama Melayu. Namun yang hidup di Indonesia bukanlah semua berasal dari satu ras yang sama ataupun satu DNA yang sama, sebagaimana yang sering digaung-gaungkan oleh negara tetangga ini. Dan yang lebih aneh ketika Malaysia sering memelayukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti diketahui, Malaysia mengidentifikasikan negaranya sebagai negara dengan konsep ketuhanan Melayu, yang memiliki budaya Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam. Dan hal ini berbeda dengan Indonesia yang memiliki konsep Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu, karena di Indonesia hidup berbagai ras, berbagai agama dan berbagai budaya serta multi bahasa daerah. Dan secara ras, di Indonesia ada ras Austronesia, Mongoloid, Kaukasoid, Wedoid dan Melanesoid. Dan secara bahasa tidak semuanya dikategorikan dari bahasa Melayu, sebagaimana yang sering digembar-gemborkan, karena ada pengaruh dari kawin-mawin dan hubungan antaras serta suku dari manusia-manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia. Dan ada juga yang membentuk budaya-budaya baru sejak zaman dahulu kala. Sehingga jika menyebut Indonesia serumpun dengan Malaysia, maka hal tersebut sama artinya mengkerdilkan negaranya sendiri, kalau perspektifnya hanya melihat dari suku Melayu saja. Hal ini lantaran faktanya negara dengan bendera merah putih ini berasal dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai budaya dan berbagai agama yang sangat beragam, yang bersepakat hidup dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dan jika hanya menyematkan Malaysia sebagai negara serumpun, maka Indonesia juga harus menyebut negara yang dekat dengan Provinsi Papua sebagai negara serumpun. Orang Indonesia pun harus fair menyematkan negara Papua Nugini, Timor Leste ataupun negara-negara Melanesia yang jauh dari pulau atau provinsi-provinsi yang ada di Papua sebagai negara serumpun, karena secara genealogi juga berasal dari satu ras. Atau hal yang menjadi pertanyaan juga, apakah Malaysia serumpun dengan Cina atau India, yang mana warga negaranya juga berasal dari keturunan Cina dan India. Demikian juga sebaliknya Indonesia, yang warga negaranya juga berasal dari keturunan Cina, India, bahkan Arab. Sehingga kata yang tepat untuk kedua negara ini adalah sebagai negara jiran, bukan negara serumpun. Jiran yang memiliki arti orang yang tinggal sebelah menyebelah, atau dekat, atau tetangga terdekat, ataupun negara tetangga.